Ada dua kelompok, kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan dengan kelompok marginal. Tetapi dalam sebuah pesta demokrasi hak mereka juga akan sama. Kaum disabilitas, gelandangan misalnya. Ya kan, orang-orang miskin yang tidak punya rumah, tapi kan hak politiknya sama. Dalam pesta demokrasi misalnya dalam pemilihan umum, mereka kan harus memilih juga. Ya kan, betul? Nah, bagaimana caranya agar mereka ikut memilih? Menurut kamu itu seperti apa? Itu yang kamu diskusikan sekarang. Silakan. Kasih masukan yang banyak. Oke, dengan 3 kembalilah ke kelompoknya lagi masing-masing. Orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, orang dengan disabilitas. Baik, kelompok rentan. Kalau dalam pesta demokrasi, coba lihat di sini. Halo. Ya, kita beri tepuk tangan dulu lah buat kelompok 1. Dalam pesta demokrasi, kelompok rentan itu kalau anak-anak tadi kan dia memang belum memilih ya. Tetapi ada kaum disabilitas, ya kan? Itu juga berhak memilih. Kemudian ada ibu hamil, ada lansia di situ. Ini adalah kelompok rentan. Tetapi tetap saja mereka punya hak untuk berdemokrasi, untuk ikut pesta. Pesta itu senang, bahagia, itu intinya. Jadi kalau kamu pernah pesta, harusnya kamu bahagia, kan gitu ya. Jadi dalam pesta demokrasi, itu harusnya kelompok-kelompok rentan ini ikut merasakan kebahagiaan itu. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok marginal. Silakan, kelompok 4, bacakan apa yang dimaksud dengan kelompok marginal. Kelompok marginal adalah warga di desa yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Kelompok marginal berupa kelompok perempuan, warga miskin, dan kelompok difabel. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu. Jelas kelompok marginal ini tadi ada orang miskin, orang-orang yang hidup di desa terpencil ya. Ada kelompok masyarakat kita yang memang belum bisa mengakses bagusnya pembangunan atau dia memang mau tinggal di daerah itu karena sudah umurnya di situ. Bisa jadi seperti itu. Nah, kelompok-kelompok marginal ini tadi, ya kan, setelah dia kan punya KTP ya kan, syaratnya itu minimal KTP yang sudah berhak memilih, ini juga wajib berbahagia menurut saya, wajib berbahagia dalam pesta demokrasi. Persoalannya adalah untuk meningkatkan nilai partisipasi mereka dalam pesta demokrasi, pesta yang membahagiakan itu. Tahun 2024 nanti kita akan pesta demokrasi. Kalau usiamu sudah, katakanlah sudah punya KTP, artinya kamu sudah berhak ikut ke pesta pemilu kan? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kelompok yang rentan ini ikut, jangan sampai ditinggalkan, jangan sempat mereka nggak bahagia. Kelompok 5, apa jawabanmu untuk supaya mereka yang rentan dan marginal ini ikut pesta demokrasi ini? Mana kelompok 5? Silakan bacakan hari ini. Cara menyesuaikan waktu dan tempat di antara anggota kelompok rentan dan kelompok marginal untuk melaksanakan pesta demokrasi. Apa tadi intinya? Dengan cara menyesuaikan waktu dan Menyesuaikan tempat waktu dan tempat ya, dekatkan pemilihannya, tempat pemilihannya. Oke, tepuk tangan luar biasa. Kelompoknya, apa jawabanmu? Silakan, bacakan. Ada? Berdiri. Berdiri cari berdiri. Dengan adanya pemilihan semua rakyat semua memiliki hak dalam berdemokrasi. Dengan adanya bantuan sosial, rentan dan marginal pun sama rata dan memang memiliki hak. Oh, diberi bantuan sosial pas pemilu itu? Iya. Cocok itu? Iya. Contohnya seperti apa? Bagus idenya kan? Bantuan sosial misalnya transport ya, transportasi supaya dia datang situ dibantu karena dia rentan, ya kan? Atau kalau petugas pemilunya yang di situ bisa nggak? Bisa. Bisa ya, biasanya juga ada yang begitu ya. Oke, baik, bagus sekali idenya.
dalam penyuluhan untuk bisa melaksanakan pemilihan umum, mengajak untuk memilih bersama. Oh, berarti harus ada penyuluhan juga untuk kaum marginal dan rentan, ya kan? Bagus, bagus. Tepuk tangan lah buat kami apa? Ya. Kelompok 2, silakan. Makin banyak ide, mudah-mudahan ini kan bagus masukannya KPU, ya kan? Oke, silakan Ezra. Apa yang akan dilakukan oleh kelompok ini, ya kan? Yang belum ya? Pemilihan presiden berbagai Pada waktu pemilihan presiden dibagi sembako. Ah, itu memang nanti akan dipertanyakan motifnya apa. Tapi maksudnya mungkin bantuan sosial tadi ya, bantuan sosial bahwa memang dia agak sensitif itu. Siapa yang bagi sembako pada hari H? Itu kalau ditangkap memang pidana ya. Tetapi mungkin di waktu-waktu sebelumnya bantuan sosial atau kalau dia paling mungkin adalah bus itu tadi, bus antar jemput tadi. Kalau dia lokasinya jauh atau petugasnya datang atau memang bus itu yang didatangkan ke mereka dan mereka dibawa ke TPS. Misalnya penduduknya sekitar 1 bus muat, ya boleh aja kan, nggak masalah kan. Nah itu kan tinggal nanti KPU atau siapa yang nanti berwenang untuk melaksanakan hal-hal seperti ini. Nah, coba mari kita lihat. Sekali lagi mari kita lihat. Ini adalah kelompok rentan dan ini adalah kelompok marginal. Tadi seperti konsepnya bahwa pesta ini milik kita bersama, milik rakyat, ya kan? Supaya kita bisa berpesta bersama, maka kaum rentan dan kaum marginal ini harus ikut. Kalau udah dia punya hak dan dia cukup syarat, maka mereka tetap berhak ikut berpesta. Bisa bayangin nggak? Selama ini misalnya kaum-kaum yang marginal, apakah mereka dapat haknya? Ya kadang-kadang gelandangan itu kan nggak punya KTP atau apa ya. Tapi kan tetap saja mereka adalah warga negara yang harus difasilitasi. Mungkin nanti negara bisa bagaimana mereka punya KTP dan seterusnya. Oke ya, baik. Ada yang mau bertanya tentang ini? Cukup jelas? Ada yang bertanya? Baik. Sekarang mari kita refleksi dulu. Mari kita refleksi. Bisa kamu pikirkan 1-2 hal setelah kita membahas ini. Menurut kamu bagaimana? Gimana? Hah? Menurut kamu atau kamu bisa simpulkan bahwa sebuah pesta itu pesta demokrasi intinya apa? Pesta demokrasi intinya apa? Pemilihan umum boleh. Lagi apa? Masyarakat berkumpul lalu menyalurkan suaranya. Siapa saja yang boleh menyalurkan suaranya? Warga negara Indonesia. Meskipun dia kaum marginal dan kaum yang terpinggirkan dan kaum rentan tadi, juga dia berhak untuk berbahaya, ya kan? Kira-kira nanti sampai di sini tugas-tugas kamu misalnya ke depan mana tahu ada yang jadi anggota KPU, ya kan? Inilah dia meningkatkan partisipasi orang-orang yang berbahagia sebenarnya, ya kan? Orang yang ikut berpesta. Baik, anak bunda, selesai materi ini. Kalau kamu puas dengan materi ini, kamu boleh tepuk tangan yang kuat.